Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya. Tema yang diberikan kepada saya yaitu yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Makasih. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-14. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saudara perhatikan, saya pakai terjemahan yang kedua ya. Demikian akan firman Tuhan. Ini menjelang Paskah ya. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Nah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh dia. Sebab kata mereka, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, penderita sakit kulit, kalau TB1 kusta ya, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan, nggak jelas siapa namanya saudara, membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narawastu murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Namun beberapa orang menjadi marah dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narawastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Luar biasa ya. Lalu mereka mencela perempuan itu. Namun Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kapanpun kamu menghendakinya, kamu dapat menolong mereka. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk pengorbanan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, dan apa yang dilakukannya ini akan diceritakan juga untuk mengingat dia. Mari kita satu hati, kita berdoa, saudara. Bapa dalam kerajaan sorga, biar kiranya firman-Mu lah, kebenaran-Mu lah, yang mengajar akan setiap kami. Bantu kami Tuhan untuk kami mengerti, bukan saja secara rohani, tetapi sungguh-sungguh ya Tuhan, mempengaruhi pikiran hati kami, dan pada akhirnya Tuhan kami dapat melakukan akan firman-Mu ini. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Demikian kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, untuk mengerti akan narasi daripada khotbah ini, saya mengandai-andai, saudara. Katakanlah ada 2 orang yang ingin memberikan uang kepada saudara. Ya, katakanlah ada 2 orang ingin memberikan uang kepada saudara. Yang pertama itu ini orang yang konglomerat super duper, sangat kaya sekali.
Orang ini akan memberikan kepada saudara 100 juta per bulan. Tapi, nah ini dia ada syaratnya saudara. Saudara tidak boleh percaya kepada Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak boleh. Sampai mati nggak boleh. Saya akan kasih kamu 100 juta per bulan. Tapi tidak boleh sama sekali percaya Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak boleh. Setuju? Ini orang pertama. Orang kedua. Ini pegawai biasa saudara. Ya, nggak super duper. Karyawan biasa. Hanya beri saudara 100.000 per bulan. Syaratnya tahu nggak apa? Silakan kamu percaya Tuhan Yesus. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Melayanilah dia di gereja di mana kamu ada. Pertanyaan saya saudara bisa tebak. Pilih satu, pilih dua. Ini pilpres sudah selesai ya. Jadi nggak apa-apa ya. Satu, siapa satu? Oh, masih belum ada. Oke, saya tambahkan nilainya. Bukan 100 juta. 1 miliar per bulan. Belum tergerak juga? Belum tergerak juga? Oke, saya tambahkan lagi. 100 miliar per bulan. Tapi sampai mati kamu nggak boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak boleh. Ya pura-pura aja Pak Nathan. Nggak, ini kita bicara jujur-jujuran ini. Baru ada jawabannya. Apa gunanya seorang itu memperoleh seluruh dunia, saudara? Apa gunanya seorang itu memperoleh seluruh dunia, saudara? Nolnya berapa? Permisi tanya. Ada yang pernah menghitung harga satu dunia? Ada? Nggak kebagusan kali kita ngitung ya. Nolnya terlalu banyak. Nggak kehitung limited edition. Ya. Nggak ada saudara. Tetapi dikatakan kalau kamu kehilangan nyawamu. Hilang nyawamu. Lalu nggak berhenti sampai di situ saudara. Ditekankan lagi. Dan apa yang dapat memberikan sebagai ganti nyawamu. Udah mantep pilihannya? Pilih satu? Pilih dua? Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara bisa merasakan akan ilustrasi ini. Saudara bisa tahu kira-kira seperti apa yang dilakukan perempuan. Dan saya setuju ada beberapa penafsir mengatakan perempuan ini adalah perempuan yang mungkin pernah ditolong oleh Tuhan Yesus. Ketika mau dirajam. Karena ketangkep basah. Tuhan kalau menurut hukum Musa perempuan ini harus dirajam loh. Oke, silakan. Kalian yang merasa nggak berdosa, timpuk dia. Ada yang mengatakan itulah perempuan yang ditolong oleh Tuhan Yesus.
Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita memberikan sesuatu, kalau saya punya uang, saya bisa beli, ya kan? Kalau saya punya barang, saya bisa kasih kepada orang tertentu. Kalau saya punya skill, kemampuan, saya bisa berikan. Kelihatannya gampang ya? Gampang nggak saudara? Memberi itu gampang nggak saudara? Kelihatannya gampang ya? Saudara yang kasih Tuhan, saya berandai-andai saya dikasih 2 ekor anak anjing yang mungil, lucu. Saya nggak suka anjing, ini berandai-andai aja saudara. Ya, saya sukanya ikan hias ya di akuarium tuh ya. 2 ekor anak anjing mungil, wah lucu ya, saya dikasih orang nih. Imut-imut, wah, kayak boneka gitu ya. Ya. Singkat waktu saya datang ke rumah orang yang kasih anjing itu. Wah begitu saya datang, wah ternyata di rumahnya itu ada 7-8 ekor anjing. Wah, wah untung kamu mau waktu itu saya kasih anjing 2 ekor. Kalau enggak repot saya. Saudara ngerti maksud saya? Pemberiannya baik, benar nggak? Oh iya baik dong, bagus ya kan. Siapa yang mau anjing ya saya kasih. Tapi sebenarnya motivasi memberikannya itu apa, itu jauh lebih penting saudara. Benar nggak? Apa motivasi kamu waktu kamu memberikan itu loh? Oh ternyata kamu kerepotan. Aduh ini repotnya, kasih orang aja deh. Supaya gue gak terlalu repot. Ya, lumayan 2 ekor udah ke sana. Tadinya cuma ada 3 ekor, beranak pinak. Banyak. Repot. Kasih orang. Beres. Apa motivasi kita waktu kita memberi? Kelihatannya baik, bener gak? Seorang caleg datang ke RW, kelurahan, Pak RT, Pak Lurah. Warga kita berapa ya? 500 kakak. Oke. Saya akan kasih 1 kakak 5 kilo beras. Baik gak saudara? Baik gak? Baik dong. Ya. Wah seneng ya dapat 5 kilo, gak apa-apa deh. Cuma 5 kilo gak apa-apa. Ya, walaupun berapa hari selesai udah. Tapi gak apa-apa lah. Tapi nanti coblos nama saya ya. Ngerti maksud saya? Oh, kamu kasih jadi ada maksudnya ya. Kelihatannya memberi itu gampang ya, saya ada saya kasih. Saya ada uang saya kasih. Tapi pertanyaannya yang lebih penting, apa yang membuat kamu bisa melakukan itu? Itu jauh lebih penting. Soalnya kasih Tuhan baru kita dapat memahami apa sebenarnya yang mendasari perempuan ini bisa memberikan 300 dinar, saudara. Minyak yang mahal banget. Apa yang mendasarinya, saudara? Kasih Allah sebagai dasar alasan kita memberi. Saudara dan saya kalau tanpa yang pertama ini, saudara, kita nggak usah ngomong soal memberi kepada Tuhan lah. Apa motivasi pertama kita waktu kita katakan saya bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan dalam pelayanan, dalam apapun juga? Apa motivasinya? Kalau bukan karena kasih Allah itu loh.
Saudara dan saya belum sampai di dalam tahap memberi yang terbaik kepada Tuhan. Belum. Saudara, sehebat apapun saudara yang kasih Tuhan, kasihmu kepada keluargamu, ayahmu, ibumu, saudaramu, laki-laki, saudaramu, perempuan, tetapi saudara tidak pernah menerima akan kasih karunia Tuhan, segala kebaikan kamu omong kosong itu semua. Gak akan membuat mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi begitu kita terima akan kasih itu, saudara, kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi mereka. Pertanyaannya simpel sekali, saudara. Begitu saudara memberikan sesuatu, apa sih yang mendrive kita, yang mendorong kita? Ini loh saya berikan. Dasarnya harus ini, saudara. Gak ada yang lain. Gak ada. Mungkin karena kita, udah ya barang ini udah bagus sih, cuman saya gak perlu. Ada yang mau gak? Ada yang mau gak? Ya udah kasih deh. Apa motivasi kita, saudara? Ini harus dijawab dulu, saudara. Ini harus dijawab dulu. Tuhan, aku mengasihi Engkau, karena itu aku bisa memberikan ini. Wah, bicara tentang kasih Tuhan Yesus, saudara. Ada yang lebih tinggi dari itu? Ada? Ada, saudara? Kalau ada, saya nggak mau percaya Tuhan Yesus. Dia menjadi top di dalam seluruh karyanya, sempurna. Dialah kasih yang tertinggi. Itu sebabnya kasih itu harus mendasari seluruh kegiatan tingkah laku kita. Saya mau tanya, saudara yang bekerja ya, kerja untuk apa? Ya cari nafkah lah, Pak Nathan, contoh. Oke, nafkah udah dapet, apa lagi? Ya buat anak istri, ya mertua, orang tua, ya kan? Kenapa kamu untuk mereka? Nafkah itu. Ya karena saya sayang sama mereka. Oke? Saya bekerja dari pagi ke malam ke pagi nggak jadi soal. Karena saya sayang sama mereka. Saya bekerja. Saudara begitu nggak sama Tuhan? Apakah kasih dari Allah itu menjadi motivasi, mendasari saya bisa memberikan sesuatu? Ini yang pertama, saudara. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan dengan motivasi, aku mencintai Engkau Tuhan. Memberi menuntut pengorbanan. Kalau saudara dan saya memberi, tapi tidak ada pengorbanan, jangan pikir kita sudah memberi, saudara. Waktu saya baca, ya kami sudah sering ya membahas ini. Minyak itu harganya berapa, saudara? 300 dinar lebih. Oke, kita sederhanain aja lah, 300 dah. 300 dinar, saudara. Upah satu hari kerja 1 dinar. Ini harga minyak Tarawastu ini 300 dinar. Hampir setahun, saudara. Benar nggak? 10 bulan. Nah pertanyaannya adalah, apakah pada waktu dia mendapatkan 1 dinar, dia tabungin itu 1 dinar? Dia makan apa?
Minimal setengah dinar untuk dirinya, setengah dinar untuk minyak narawastu. Jadi 2 kali lipat. 20 bulan. 20 bulan hanya untuk minyak narawastu itu. Dan pada akhirnya bukan dia yang pakai, saudara. Dia berikan kepada orang lain. Dan orang lain itu adalah Tuhan Yesus. Minyak itu begitu mahalnya, luar biasa, saudara. 300 dinar. Saya mau tanya deh, ibu-ibu yang sering pakai minyak wangi deh. Pernah nggak nabung 2 tahun hanya untuk minyak? Pernah? Ada di sini? Oh, kecuali artis-artis Hollywood yang top-top kali ya. Nggak tahu lah ya, saya juga kira-kira kayak gitu. Ada? 2 tahun hanya untuk nabung beli minyak. Ada? Sudah dapat minyaknya buat orang lain. Ya. Apakah pemberian kita menuntut pengorbanan atau enggak, saudara? Jadi bukan dia yang pakai, udah capek-capek nabung nih 2 tahun. Dapat kayak gini. Ya minyak wangi nggak bakalan lebih gede dari teh botol, saudara, bener nggak? Ya namanya minyak wangi. Ya sedikit segini, 300 dinar. 2 tahun. Udah dapat, udah ada buat orang lain. Waduh. Kalau bukan karena alasan ini, saudara, nggak bakal. Saya jamin. Nggak bakal bisa dilakukan. Mungkin dia teringat ketika itu, aduh Tuhan, aku mati dah hari ini dah. Ya. Udah kebayang tuh batu ceprak, aduh Tuhan. Aku juga gak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, waktu saya baca akan teks ini, hati saya gemeter, saudara. Tuhan, saya ini hamba-Mu loh. Apakah kasih saya seperti itu enggak sih? Apakah saya berkorban waktu saya memberikan yang terbaik buat saya? Saya udah capek-capek, Tuhan, ini buat saya enggak. Saya berikan kepadamu. Aduh, saudara. Kalau mau jujur kita gemeter, bukan? Nggak berhenti sampai di situ, saudara. Saudara perhatikan. Dikatakan buli-buli itu, ayat yang ketiga, minyak narawastu yang mahal itu dipecahkannya buli-buli itu. Kita berandai-andai lagi. Dan ini masuk akal, saudara. Minyak yang jutaan itu, saudara. Minyak yang mahal itu mungkin nggak kemasannya biasa-biasa aja. Di sini katakan pualam loh. Nah, ibu-ibu nih sekali lagi yang suka pakai ya, mungkin gue bapak-bapak udah dapat nih minyak. Ini special edition. Satu dunia cuma berapa ratus botol dan salah satunya ada saya yang punya. Udah habis. Ya. Pajang nggak? Kalau ada tamu, Pak Nathan punya ya, rupanya ya. Pajang, saudara, benar nggak? Ini nggak ada yang punya loh. Ya, satu dunia misalnya cuma 100 botol diproduksi. Dan salah satunya saya punya. Oh, saya pajang, saudara. Benar nggak? Perempuan ini. Bukan hanya isinya, saudara. Dipecahkannya. Tadi saya mau beli kendi ya. Saya mau kasih contoh begitu.
Bahasa Inggrisnya itu katakan berkeping-keping, saudara. Waduh. Saya nggak bisa habis pikir, saudara ya. Sudah dapat minyak, lalu dipecahkan kasih orang. Kalau bukan karena alasan kasih Allah yang mendrive dia, nggak mungkin, saudara. Sungguh-sungguh tidak mungkin. Dan kasih itu sekali lagi menuntut pengorbanan. Saudara yang kasih Tuhan, jangan berpikir Allah Tritunggal itu ya saudara. Ya, waktu mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia. Wah ini kan Tuhan ya, gampang ya. Ya udahlah ya, gak segampang itu saudara. Kalau Allah anak Tuhan Yesus nggak rela juga nggak bakalan bisa terjadi keselamatan. Benar nggak? Tapi Tuhan Yesus katakan rela. Dia mengosongkan dirinya. Menjadi rupa, menjadi seorang hamba. Bahkan sampai taat di kayu salib. Sebuah pengorbanan yang luar biasa saudara. Nggak ada yang lain. Kalau yang pertama dan yang kedua ini saudara, menjadi motivasi kita. Waktu kita katakan aku mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mau gak kita berkorban? Ini budaya Yahudi saudara. Para laki-laki lagi ngobrol, cak cik cuk begitu ya. Tiba-tiba ada wanita lewat. Gak lazim sama sekali. Tapi wanita ini rela dihina. Bahkan dikatakan ya, dimarahin. Rela. Saya berkorban diri saya, harta saya. Karena saya tahu saya mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia yang menyelamatkan nyawa saya. Selain kasih Tuhan itukah yang kita berikan kepada Tuhan? Sehubungan dengan Jumat Agung dan Paskah nih. Sungguhkah kita benar-benar mengasihi Tuhan saudara? Sungguhkah kita rela berkorban? Waduh, waktu kita kata Tuhan ini milikku. Aku sayang. Tuhan katakan serahkan anakmu yang terbaik itu. Ishak. Saudara yang kasih Tuhan, kalau dua hal itu kita sudah bisa lalui, maka inilah yang ketiga. Tuhan itu memberikan respon pujian, saudara. Di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya menceritakan juga mengingat Dia yang begitu luar biasa di dalam mempersembahkannya. Betapa tulusnya perempuan ini. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita berikan kalau begitu? Uangmu? Hartamu? Kepintaranmu? Itu milik Tuhan semuanya. Roma pasal 12 ayat 1 dan seterusnya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Tubuh kita, saya percaya sudah dikasih Tuhan, kita selalu menjaga, merawat, memprotek tubuh kita dengan sebaik-baik. Beranikah kita kata, Tuhan, hidupku aku persembahkan kepada.
Gambarannya tubuh kita persembahkan di mezbah Tuhan. Yang terbaik, yang terpenting, saya persembahkan. Saudara, biar kiranya kita diberikan pemahaman yang benar tentang memberi yang terbaik. Saudara. Kalau mau diberikan satu kehormatan oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, aku akan menerima mahkota kemuliaan. Dari siapa saudara? Dari Tuhan, hakim yang adil itu. Tapi bukan cuma kepadaku. Rasul Paulus katakan, tetapi kepada setiap orang yang merindukan kedatangannya. Bentuknya apa mahkota itu? Kita nggak tahu saudara. Tapi paling tidak mahkota itu menggambarkan sebuah kebanggaan, kemenangan. Yang pernah diwisuda, begitu dipindahin saudara, bangga nggak saudara? Bangga nggak? Wah, S1, S2, S3, nggak ada S-teler saudara ya, buat makan itu. Bangga sekali, seolah-olah Tuhan saya udah berhasil, yes. Bukan hanya mahasiswanya yang bangga saudara, rektornya juga bangga, bener nggak? Ini mahasiswa saya, dia sudah lulus. Aduh. Apalagi Tuhan, pencipta langit dan bumi ini loh. Aku bangga sama kamu. Sebuah pujian. Saudara. Mari saudara yang kasih Tuhan. Yang menarik lagi saudara. Kenapa Markus ini mengkontraskan dengan Yudas? Saya bacakan ya. Ayat 10, ayat 11. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah satu seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka gembira waktu mendengarnya dan berjanji akan memberikan uang kepadanya. Lalu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Berapa uangnya saudara? Berapa? 300 dinar? 30 keping perak dibandingkan 300 dinar. Nggak apple to apple. Yang satu begitu ngotot, aduh 30 keping perak. Aku akan dapatkan. Sekalipun aku harus menyerahkan guruku. Nggak jadi soal. Ada kasih di situ? Nggak ada. Yang ini saudara, 300 dinar lebih. Saya serahkan pada Tuhan. Bisakah ini menjadi satu contoh kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, saudara? Bisakah ini menjadi motivasi Tuhan? Apalagi yang harus aku berikan kepada aku mengasihi engkau. Sekali lagi saudara, Tuhan rindu kita memberikan yang terbaik. Yang didasarkan oleh kasih-Nya. Dan yang terbaik itu menuntut pengorbanan, saudara. Karena saat kita berkorban sebenarnya disitulah kasih kita sesungguhnya yang paling tinggi, saudara. Kamu lebih sayang kepada anakmu Ishak? Atau sayang kepadaku? Allah pencipta langit dan bumi. Deal-dealnya gimana? Kita sudah tahu ya. Cabut itu pisau. Sah. Tapi Tuhan Allah mencegah malaikat. Jangan. Ternyata kamu lebih percaya kepadaku. Wow, saudara. Saya harap ini menjadi satu peringatan bagi kita juga. Menjelang Jumat Agung Paskah ini, saudara. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berdasarkan kasih, pengorbanan. Dua hal ini kita sudah dapatkan.
Saya yakin sekali, pujian pasti akan kita dapatkan juga dari Allah, pencipta langit dan bumi ini, saudara. Luar biasa. Mari kita satu hati, kita berdoa. Dengan kasih contoh Robin, pimpin kita di dalam doa.